Ajar kami untuk menikmati waktu-waktu indah bersama dengan Engkau. Walaupun mungkin sering kali kami merasa bahwa momen yang sedang dan harus kami lewati begitu berat, begitu sulit, begitu penuh dengan air mata. Tapi kami meyakini dan sepakat dengan pujian ini bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik bagi masing-masing pribadi kami. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tapi at the moment, tepat pada waktunya. Tuhan akan menyatakan segala sesuatu bagi kami dan kami akan tercengang-cengang, kami akan speechless, kami kemudian akan berkata, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Engkau luar biasa dan kami mau mengalami itu Tuhan. Biarlah di setiap proses yang ada yang hari ini sedang harus kami lewati sekali lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan ada menyertai kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami akan melihat banyak hal yang besar, banyak hal yang selama ini mungkin secara mata kami tertutup. Tapi one day kami akan melihat bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi setiap hidup kami. So mampukan kami untuk gak skip, untuk kami gak keluar dari proses Tuhan. Tapi kami mau berkomitmen menjadi anak-anak muda yang dewasa, menjadi anak-anak muda yang tajam, menjadi anak-anak muda yang peka bahwa Tuhan mengizinkan proses ada bukan untuk menghukum kami, bukan untuk membiarkan kami, bukan untuk sekali lagi membuat kami mungkin merasa berat menjalani hidup ini. Tapi kami tahu lewat proses yang ada, kami akan semakin melihat Engkau dengan lebih jelas. Dan kami akan semakin mengalami Engkau lebih real, lebih nyata dalam kehidupan kami. Engkau mungkin gak kelihatan secara kasat mata, tapi kami tahu Engkau ada, Engkau hadir dan Engkau akan tetap menyertai kehidupan kami. So thank you buat sore hari ini. Kami boleh dengan leluasa juga diberikan kesempatan kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Sore hari ini sekali lagi kami ibadah bukan karena paksaan, bukan karena ini kewajiban. Kami tahu ini bagian kami, cara kami mengungkapkan kasih kami kepadamu. Karena Engkau sudah mengasihi kami dengan sempurna. Engkau sudah menebus hidup kami dengan sempurna. That's why we worship you. That's why kami berdiri untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan sore hari ini juga kami rindu untuk kembali belajar, diperlengkapi kembali dengan firman-Mu yang kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan, guidance untuk kami melangkah dalam kehidupan kami. Sehingga Bapak singkapkan firman Tuhan dengan sejelas-jelasnya, dengan sederhana, dengan mudah dimengerti. Sehingga pulang dari tempat ini kami tahu bagaimana kami harus menjalani hidup. Dan kami tahu kami menjalani hidup dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih dan kami siap mendengarkan firman-Mu, juga urapi hamba-Mu, hambanya alat, hambanya perpanjangan tangan Tuhan. Tapi biarlah Engkau sendiri yang leluasa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi teman-teman di tempat ini, juga teman-teman kami yang mungkin ada di rumah, dimanapun mereka berada sore hari ini, mereka sedang mengikuti ibadah juga. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman, selamat sore, shalom. Ya, oke, kita bersyukur sore hari ini kembali boleh bersama-sama beribadah ya. Semua excited ya sore hari ini ya. Kita boleh menyembah Tuhan dan kita boleh bersama-sama kembali belajar pada sore hari ini. Ya, masih di bulan pertama di tahun ini teman-teman, kalau kita flashback di 2 minggu lalu ya, boleh tampilkan. Setahun ini kita akan diperlengkapi dan kita akan belajar tentang bagaimana kita akan mengalami atau dipertajam ya, kita dipertajam oleh Tuhan. Kita pun rindu ya dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang udah ngikut Tuhan sekian lama tapi kita nggak punya sesuatu yang benar-benar servant ya, tajam di dalam Tuhan ya. Nah 2 minggu lalu Kak Dwi sampaikan
kita masih ingat ya bicara penajaman, sharpening itu dimulai teman-teman saat kita itu memiliki tujuan dalam hidup ya. Kita diingatkan dengan itu bahwa karena kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya mimpi, kita nggak punya visi, maka ketika kita menjalani hidup kita hanya menghabiskan waktu dengan percuma, betul ya? Dan sesungguhnya kita kemudian nggak menjadi siapa-siapa atau nggak menjadi apa-apa gitu. Jadi penting banget teman-teman, masih mumpung di minggu ketiga, mumpung masih di awal-awal tahun, mari kita temukan kembali apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Supaya kembali lagi kita menjalani tahun ini, kita benar-benar menjalaninya dengan tujuan yang jelas. Tujuannya bisnya mau ke Jakarta misalkan, tapi kita nggak naik yang ke Ciwidey gitu. Itu kan salah jurusan, betul ya? Tapi kita harus jelas gitu untuk berangkat atau melangkah gitu. Nah, minggu lalu juga kita diberkati teman-teman sama Pak Wilson ya, Kak Wilson, bahwa dia juga menyampaikan ini yang saya juga diingetin teman-teman, bagus banget bahwa penajaman Tuhan itu ketika kita menyadari teman-teman sesuatu yang awalnya mungkin kita tidak inginkan. Bisa itu pekerjaan mungkin hari ini ya, bisa itu mungkin tempat kuliahmu hari ini, bisa itu sekolah gitu. Sesuatu yang mungkin kenapa saya sekolah di sini, kenapa saya kerja di sini. Nah itu contoh-contohnya gitu ya. Yang terus kita hindari bahkan membuat kita malas, tapi sebetulnya itu yang kemudian sangat berarti bagi kita. Gitu. Ini juga benar-benar mengingatkan gitu, saya pribadi pun benar juga gitu ya. Kadang-kala ada momen di mana kita, yaitu tadi Tuhan bertanya gitu, kenapa gue harus begini, kenapa gue harus ada di keluarga ini, kenapa harus kerja di sini. Padahal mungkin teman-temannya toksik, padahal mungkin nggak nyaman lah situasinya gitu. Tapi coba direnungkan kembali gitu. Sesuatu yang tadi ya kita hindari, kita tidak inginkan, bahkan membuat kita malas. Tapi sebetulnya itu yang sangat berarti bagi kita. Sehingga begini teman-teman, bicara tentang proses Tuhan, memang untuk mencapai sebuah tujuan tadi gitu, kita melewati banyak proses sebetulnya, nggak mudah ya. Ada proses pertama mungkin, masuk lagi proses kedua, masuk lagi proses ketiga, sampai kepada nanti tujuan gitu. Nggak mudah. Tapi sekali lagi ya mari kita bersama-sama ada di dalam proses itu dan kita minta Tuhan menolong setiap kita gitu. Nah, sore hari ini saya diberikan tema tentang ini teman-teman ya, walking in His providence. Jadi melangkah atau berjalan di dalam pemeliharaan Tuhan gitu. Memang ya dalam hidup ada proses, betul ya, ada proses gitu ya. Dan ini mungkin secara fisik kita, secara diri kita mungkin melelahkan gitu. Tapi ingatlah teman-teman ya, di tengah-tengah proses yang ada, Tuhan pun berikan pemeliharaannya buat kita ya. Sehingga ada satu gambar ini teman-teman ya. Ini memang kita kemarin bahas proses dan itu mungkin membuat kita berat, tapi jangan lupa sebuah kesatuan teman-teman, bahwa Tuhan pun di tengah proses pasti tetap menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, amin. Tetap memelihara kita, tetap menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Nah saya kan mulai dengan ini teman-teman ya, bicara tentang God's providence ini berarti begini, cara Allah. Jadi God's providence ini berarti cara Allah atau Tuhan terlibat di dalam memelihara kehidupan umatnya. Kita sebagai anak-anaknya, kita sebagai umatnya, kita sebagai orang-orang percaya, bahkan terhadap seluruh ciptaannya gitu. Jadi sekali lagi di tengah proses yang ada, di tengah semua hal yang harus kita hadapi hari ini, Tuhan terlibat untuk tetap menyertai kita, amin. Untuk tetap memelihara setiap kehidupan kita. Nah, saya kan mulai begini teman-teman. Tuhan itu tidak pernah salah teman-teman ya, membawa kita kepada tujuan atau posisi saat ini. Nah, saya kan berangkat dari sini teman-teman. Saya mengalami banyak hal juga dalam kehidupan sampai kepada saya menyadari dan saya akhirnya temukan ini gitu, bahwa Tuhan itu nggak pernah salah bawa kita kepada sebuah tujuan atau posisi kita saat ini. Baik kembali lagi ya, di pekerjaan, di tempat pelayanan, atau mungkin di keluarga, atau di sekolah dimanapun. Satu cerita ketika saya selesai SMK, jadi saya tuh lulusannya SMK ya. Ada anak SMK di sini, STM. Jadi 2005 itu saya selesai SMK, dan umumnya SMK itu kan karena kenapa masuk SMK? Karena setelah itu bisa langsung kerja. Ya, itu ciri khasnya gitu. Kalau sekolah di SMK atau STM tuh langsung kerja. Karena itu tadi saya memang sepertinya nggak ada kesempatan untuk saya bisa kuliah. Bukan hanya
terbatas keuangan tapi memang nggak ada uang. Orang tua terbatas, nggak bisa kuliah. Jadi kerja. Singkat cerita saya kerja. Awal saya pertama kerja itu di warnet teman-teman. Jadi warung internet dulu kan Michael masih main warnet. Di warnet gitu. Karena kan internet nggak seperti sekarang ya. Sekarang di handphone kita semua ada internet. Tapi dulu orang kalau mau main internet harus ke warnet, betul ya? Muka-muka warnet kayaknya kelihatan di sini ya. Itu 2005. Jadi saya kerja teman-teman, bayangkan gaji aja hanya 20.000 sehari. Waduh, itu pun kalau nggak masuk nggak dapat uang harian ya. Jadi kebayang nggak kerja dapat uang segitu. Gitu. Awalnya saya bertanya-tanya kenapa Tuhan saya harus kerja di sini gitu ya. Tapi saya jalani sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Singkat cerita sampai setahun teman-teman. Jadi saya kerja setahun di warnet. Nah singkat cerita, apa yang saya kerjakan di warnet ya tentunya selain menjaga kasir internet itu. Jadi saya tuh ada tugas ngetik gitu. Ngetik, orang nyuruh ngetik, nanti ngeprint gitu. Jadi itu saya lakukan gitu setiap hari. Saya lakukan, ngeprint, ngetik. Bosan juga kadang-kala gitu ya. Tapi saya jalani sampai satu momen 2006 saya ingat tiba-tiba ya atas anugerah Tuhan ada yang nawarin kerja lain gitu. Jadi ada kesempatan saya kerja. Nah, puji Tuhan 2006 itu 1 tahun saya kerja di warnet, tiba-tiba 2006 saya kerja di salah satu bank di Bandung, posisinya tuh admin. Nah admin tuh kan ngetik-ngetik juga ya, jadi tugas admin ngetik-ngetik gitu. Akhirnya ya di situ singkat cerita saya menyadari gitu teman-teman, kenapa setahun kemarin itu gitu saya harus ada di warnet. Karena kan latihan betul ya, latihan ngetik, latihan ngeprint, latihan ngetik, belajar Word, baru kenal Word saya di warnet. Baru kenal Excel di warnet, PowerPoint di warnet gitu. Jadi selama setahun saya belajar, and then jawabannya apa yang saya tanyakan kenapa saya di warnet, ketahuan itu setelah 1 tahun gitu ya. Setelah akhirnya saya harus bekerja sebagai admin di bank ini dan kemudian saya bekerja. Akhirnya saya bisa bilang ini teman-teman bahwa kalau hari ini teman-teman ada sebuah posisi, ada di sebuah tempat, sekalipun itu tadi ya mungkin tidak kita inginkan, membuat kita bosan. Percayalah Tuhan gak pernah salah menempatkan kita, amin. Dan Tuhan mau kita ada di situ karena ada sebuah tujuan yang ingin Tuhan nyatakan. Sehingga begini teman-teman, dewasa ini salah satu ya, bicara dewasa nih masuk dewasa, itu adalah kadang-kadang begini teman-teman, kita tahu kapan melangkah sekalipun kondisi sudah nyaman. Kondisinya udah nyaman, tapi kita harus melangkah karena mungkin ada next step, ada next level yang harus kita jalani. Tetapi sekaligus mampu untuk tetap bertahan sekalipun kondisinya sedang sangat sulit. Nah ini pun kita harus masuk ke sini juga teman-teman ya, bicara tentang situasi ya, kerja, pekerjaan, kuliah, dan segala macam. Kita bisa belajar begini teman-teman, dewasa itu tahu kapan melangkah sekalipun kondisi sudah nyaman, tetapi sekaligus mampu untuk tetap bertahan sekalipun kondisinya sedang sangat sulit. Saya ingin share sedikit ya tentang istri saya. Dia sebelum kerja sekarang, dia kerja di salah satu perusahaan di Bandung, gajinya tuh 2 kali lipat dari sekarang teman-teman. Tapi kebayang kerjanya under pressure. Karena jam 8 mungkin kamu masuk, pulang bisa jam 8 malam, 9 malam. Gajinya 2 kali lipat. Tapi energi juga habis betul ya. Waktu nggak ada, harus kerjanya gitu terus teman-teman. Ya mungkin sekali lagi secara gaji gede gitu ya. Tapi memang harus bisa gitu untuk istilahnya kemudian memutuskan kerja di tempat hari ini gajinya setengahnya. Tapi punya waktu lebih, bisa lebih leluasa, segala macam. Nah ini kadang-kadang memang perlu hikmat gitu teman-teman ya, untuk kita memutuskan segala sesuatu kalau memang Tuhan akhirnya membawa kita kepada sebuah level tertentu, membawa kita kepada sebuah next step. Tapi tadi saya bilang bahwa kita pun harus mampu tetap bertahan teman-teman ya, sekalipun kondisinya mungkin sedang sangat sulit gitu. Nah ini sekali lagi butuh hikmat dari Tuhan. Nah oleh karena itu sore hari ini saya rindu belajar teman-teman ya, berkaitan tema kita ini belajar dari perjalanan bangsa Israel. Ya kita akan mengingat kembali bagaimana di tengah proses yang Tuhan izinkan bagi mereka bangsa Israel. Gak gampang perjalanannya, tapi sekali lagi tadi seperti gambar tadi ya, ada proses Tuhan tapi ada pemeliharaan Tuhan. Ya kita percaya Tuhan kita adil ya, Tuhan memang
Ada banyak hal yang mungkin kita harus taat sama Tuhan, tapi di sisi lain Tuhan pun tetap memberikan kepada kita penghiburan, memberikan kepada kita pemeliharaan dan penyertaannya. Nah, singkat cerita teman-teman, 4 hal yang kita akan pelajari ya dari perjalanan bangsa Israel, setidaknya di situ nanti kita akan melihat ada sebuah anugerah Tuhan teman-teman ya. Ketika bangsa Israel melakukan perjalanan dari Mesir menuju sebuah tempat tujuan, nah itu tadi ya, Tuhan menetapkan sebuah tujuan bagi mereka pun. Ada yang namanya anugerah teman-teman, tapi kemudian ada iman, ada faith di sana. Tapi yang ketiga ada challenge, ada tantangan-tantangan yang ada. Tapi yang keempat ada yang namanya victory atau kemenangan teman-teman. Nah, dimulai dari ini teman-teman, kalau kita mundur sedikit ya bicara bangsa Israel. Kita tahu mereka tuh mengalami setelah waktu 2 minggu lalu ya, Kak Dwi sampaikan tentang Yusuf. Singkat cerita Yusuf kan kemudian meninggal, mati sekian lama dan akhirnya bangsa Israel harus ada di tanah Mesir. Mereka ditindas teman-teman, bukan 1-2 tahun, Alkitab mencatat 430 tahun. Jadi mereka tuh mengalami hal yang tidak mudah di Mesir tuh teman-teman ya. 430 tahun mengalami penjajahan, ditindas, tapi kemudian ya Tuhan mengizinkan sekali lagi bangsa Israel, sekali lagi bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena kuasa Tuhan melunakkan hati Firaun untuk kemudian mereka melangkah keluar dari tanah Mesir, kemudian melakukan perjalanan kepada sebuah tujuan tanah Kanaan. Tapi sekali lagi ada banyak tantangan teman-teman yang mereka harus hadapi di tengah perjalanan yang panjang, yang melelahkan, yang mungkin penuh dengan itu tadi, sesuatu yang mereka nggak suka gitu terhadap apa yang Tuhan mau. Terhadap Tuhan, apa yang Tuhan mau bawa mereka gitu. Ini tantangannya nggak gampang teman-teman ya. Padang gurun, kalau baca nanti Ulangan 8 ayat 15, di samping memang tantangan secara alam ya, di situ ular-ular ganas, kalajengking, cuaca dan lain sebagainya, mereka harus melewati itu. Tapi ya ini teman-teman, kembali lagi ada yang namanya penyediaan Tuhan yang sempurna. Nanti Keluaran 16, 35 dan Ulangan 8 ayat 4. Bahkan yang berikutnya Tuhan mengizinkan juga mereka untuk mengalami kemenangan gitu. Nah, kita akan belajar beberapa hal teman-teman ya, bicara tentang perjalanan bangsa Israel ini. Pertama begini teman-teman, kita mau belajar bahwa kalau Tuhan yang sudah utus, maka Tuhan yang urus. Ya, dari perjalanan bangsa Israel ini kita akan belajar yang pertama begini. Berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, berbicara tentang bagaimana Tuhan menyertai mereka. Percayalah bahwa kalau Tuhan sudah mengutus, Tuhan sudah menetapkan sesuatu kepada kita, maka Tuhan pun akan bertanggung jawab ya. Di dalam Keluaran 13 ayat 21, di sini firman Tuhan bilang begini, Tuhan berjalan di depan mereka. Jadi Tuhan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Jadi Timur Tengah atau Israel pada waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang, kita tahu punya cuaca yang ekstrim. Kalau siang panasnya panas bet, tadi aja kita di mobil AC-nya 2-3 tuh, panas banget ya, gerah gitu ya, apalagi di sana gitu ya. Nah makanya di sini pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ketika mereka diizinkan Tuhan untuk kemudian keluar dari tanah Mesir menuju perjalanan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan tetapkan. Tuhan mengutus mereka, Tuhan membawa mereka, maka Tuhan pun yang bertanggung jawab teman-teman ya. Lewat apa ya ini? Penyertaan Tuhan. Pertama, Tuhan berjalan di depan mereka. Artinya apa teman-teman? Sekalipun ada banyak tantangan yang mereka harus hadapi di depan, sekali lagi ancaman mungkin ada bangsa-bangsa lain, belum lagi binatang buas yang ada, tapi Tuhan di depan mereka. Tuhan tahu posisi apa yang akan ada terjadi di sana. Dan kemudian apa yang Tuhan berikan? Mereka dilindungi oleh Tuhan lewat apa? Tiang awan pada siang dan tiang api pada malam. Ini luar biasa teman-teman. Sebuah hal bentuk penyertaan Tuhan memang di masa itu kepada bangsa Israel. Tapi poinnya atau intinya adalah teman-teman, kalau Tuhan membawa kita, kalau Tuhan mengizinkan kita sekali lagi
untuk membawa kita ke sebuah tujuan. Tuhan yang mengutus, maka Tuhan pun yang akan urus, teman-teman. Saat Tuhan mengizinkan kita masuk dalam sebuah situasi, maka yang terlebih dahulu ia persiapkan adalah sebuah proteksi. Ini keren banget. Sekali lagi ya, Tuhan nggak istilahnya istilahnya mungkin ke bangsa Israel, kamu akan keluar tapi Tuhan nggak bertanggung jawab, nggak gitu teman-teman kan. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan sudah mempersiapkan banyak hal, bahkan Tuhan berjalan di depan mereka, bahkan Tuhan ada di depan mereka, menuntun mereka, tidak membiarkan mereka untuk mereka berjalan sendirian. Nah, proteksinya apa teman-teman? Ini salah satu yang konkret. Nah ini ya, kita ingat ketika mereka memang istilahnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, Alkitab mencatat tidak bisa ditempuh dengan waktu yang singkat sebetulnya. Tapi kita tahu faktanya waktu itu Tuhan bawa mereka ada di sana 40 tahun ya, sekitar 40 tahun gitu. Padahal secara mungkin sejarah jarak atau daya tempuh seharusnya mungkin bisa beberapa bulan saja. Tapi Tuhan bawa mereka supaya itu tadi, karena apa? Sulit untuk mudah membawa mereka dari Mesir ke Kanaan, tapi sulit untuk mengeluarkan spirit Mesir, spirit mereka tuh nyaman dengan apa yang mereka mau gitu. Tempat yang mereka mau adalah di Mesir. Bahkan sekalipun saya mati di Mesir, kami mati di Mesir nggak apa-apa. Nah itu yang mereka mau gitu. Padahal Tuhan mau bawa mereka ke sebuah tempat yang lebih baik. Nah ini ada gambar roti mana teman-teman, kita tahu sepanjang 40 tahun itu dalam proses yang ada, Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan, tapi Tuhan memprovide bangsa Israel, Tuhan memprovide segala sesuatunya, bukan sehari, bukan 2 hari, tapi sepanjang 40 tahun penuh. Tuhan memelihara, memberi makan mereka teman-teman, khususnya dengan roti mana ini dari Tuhan setiap hari ya. Kalau bicara budget, hari ini kita tahu pemerintah juga mencanangkan makan gratis ya buat para pelajar, betul ya teman-teman. Semua murid atau anak-anak di Indonesia, dan sangat complicated betul ya ngaturnya. Sekian jumlah orang, budgetnya berapa, ini pun kita nggak tahu akan terjadinya berapa lama, betul ya. Kalau kita pikir pemerintah aja ribet ngurusin begini. Apalagi Tuhan Allah Israel pada waktu itu. Dicatat 600.000 jiwa minimal orang Israel teman-teman. Tuhan provide itu semua. Dengan makanan setiap hari teman-teman. Nggak pernah absen. Itu menandakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin ya. Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan. Bahkan Tuhan nggak pernah telat. Kalau mungkin hari ini distribusi kan ke pelosok kayaknya lebih sulit ya, masaknya di mana mungkin gitu ya. Tapi pada waktu itu Tuhan tepat setiap hari memprovide mereka, memberi mereka makan. Itu bicara makanan teman-teman. Alkitab juga mencatat bahwa pakaian yang mereka pakai, bahkan sampai kasut mereka yang mereka pakai ketika mereka berjalan di padang gurun pada waktu itu dikatakan tidak rusak, tidak koyak. Ini nggak tahu mereknya ada nggak sekarang ya dijual di toko ya. Bajunya, kasutnya itu. Nggak rusak teman-teman, ini pun bicara tentang sekali lagi bahwa Tuhan menjaga. Secara logika nggak masuk akal. Tapi ini yang terjadi. Bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Pertama, bicara makan minum Tuhan sediakan. Bicara pakaian Tuhan sediakan. Ini mengingatkan kita hari ini teman-teman. Di tengah-tengah ya orang bilang 2025 sulit lah segala macam. Tapi yakinlah, sebagaimana Tuhan sudah memelihara bangsa Israel, Tuhan yang sama hari ini, Tuhan pun akan memprovide segala sesuatu bagi kita. Amin. Jadi itu yang pertama teman-teman, kalau Tuhan yang sudah utus, maka Tuhan yang urus. Sehingga yang kedua, kita mau belajar ini. Nah, caranya bagaimana? Ya ini. Kita diingatkan ini begini teman-teman. Bagaimana kita tetap punya iman kepada Allah ya. Karena ini masalah bangsa Israel tuh bicara tentang iman. Bicara tentang bagaimana bangsa Israel tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Roma 9 ayat 30 sampai 31, di sini dikatakan jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Jadi ini dalam konteks bangsa-bangsa di luar Yahudi ya, mungkin Yunani dan bangsa lainnya. Tetapi bangsa Israel, nah ini
Bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Karena ayat berikutnya menyampaikan karena bahwa bangsa Israel itu melakukan kebenaran karena kekuatan mereka. Jadi ini sebuah hal yang kontras. Sementara bangsa Israel ketika Tuhan bawa dari Mesir ke Kanaan, ada banyak mujizat di sana ya, kita tahu. Laut Teberau terbelah, itu kan mujizat Tuhan. Segala macam, air dan lain sebagainya, tapi tidak membuat mereka percaya kepada Tuhan. Lebih daripada itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tapi mereka tetap meragukan Tuhan. Bahkan mereka beralih kepada Allah yang lain. Makanya di sini Paulus menyinggung, menuliskan kembali tentang bangsa Israel ini. Mereka, iya betul, mereka melakukan perbuatan mereka, hukum Taurat. Tapi sekali lagi spiritnya bukan iman kepada Tuhan. Tapi spiritnya adalah dengan kekuatan mereka, dengan perbuatan mereka. Nah, beriman kepada Allah itu begini teman-teman, beriman kepada Allah itu bicara begini. Keputusan untuk percaya bahwa Ia atau Tuhan adalah sang pemilik kehidupan. Itu yang pertama. Pemilik kehidupan dalam konteks bangsa Israel mengeluarkan pemilik kehidupan, mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan kepada tanah perjanjian. Sehingga dengan kesadaran kita menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Beriman kepada Allah itu yang pertama itu. Menyadari atau keputusan untuk kita percaya Tuhan itu pemilik hidup kita. Bangsa Israel dibebaskan dari penindasan Mesir, tapi hari ini kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Jadi percaya kepada Tuhan, tapi sekaligus dengan kesadaran ada respon kita menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, sekalipun mungkin hari-hari ini kita sedang menghadapi hal yang tidak mudah. Dan kemudian kita pun berpikir, bisa nggak Tuhan aku melewati ini? Bisa nggak aku punya struggle ini dan aku bisa melangkah? Tapi ini, mari kita belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel tidak sepenuhnya mempercayakan hidup atau perjalanan mereka kepada Tuhan. Makanya itu tadi, lebih baik kami mati di Mesir sekalian gitu. Kan spiritnya selalu gitu. Pengen dengan caranya, pengen di tempat yang menurut mereka nyaman menurut mereka. Tapi Tuhan sebetulnya mau bawa mereka kepada sebuah tujuan yang kekal, tujuan yang luar biasa. Nah, satu kali Tim Keller bilang begini teman-teman, bicara iman atau faith. Tapi tadi kita bicara juga tentang janji Tuhan ya. Tim Keller bilang begini, faith in God's promises means not always following the expected rational path gitu ya. Jadi mungkin kalau diartikan kalimat ini bahwa iman di dalam janji-janji Tuhan, beriman di dalam janji-janji Tuhan, berarti tidak selalu kita tuh melewati jalan yang kita inginkan atau yang rasional menurut kita gitu ya. Jadi sepertinya ya kita beriman kepada janji Tuhan, kita menantikan janji Tuhan tuh kadang-kala jalannya tuh nggak mulus gitu, sederhananya gitu ya. Seperti bangsa Israel, memang Tuhan udah menjanjikan tanah Kanaan, menjanjikan tempat yang indah, berlimpah susu dan madu. Tapi ada proses, ada momen yang mungkin panjang yang harus dilalui. Nah sama di sini pun Tim Keller mau mengingatkan kita. Ya gitu tadi, jangan sampai kita punya persepsi teman-teman kalau ikut Tuhan ya semua nyaman, gak ada masalah, gak ada sakit penyakit, tapi faktanya kita harus melewati hal itu. Tapi kemudian begini teman-teman, ini keren. Situasi yang sulit itu seharusnya membuat kita semakin teguh kepada Tuhan. Bukan sebaliknya seperti bangsa Israel. Memang ada tantangan, ada rintangan, ada ada tantangan, rintangan, ada banyak hal yang berat mungkin harus dilewati. Tapi mereka kemudian gak percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar teman-teman, seharusnya situasi yang sulit itu membawa kita kepada iman yang seharusnya semakin teguh kepada Tuhan. Karena itu tadi, kita menyadari, kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Sekaligus respon kita mau menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Ini ada sebuah fakta teman-teman yang terjadi hari ini bicara tentang iman. Teman-teman mungkin membaca juga atau menyaksikan ini. China, di sini katakan China set to be the biggest Christian country in the world. Jadi ini satu berita, beberapa udah posting dan mungkin cukup valid juga.
Jadi dalam tahun ini teman-teman 2025 sampai 2030 di China akan diprediksi akan banyak orang-orang yang kemudian percaya kepada Kristus. Dan itu akan menjadi terbesar di dunia. Secara jumlah antara 250 juta orang sampai 350 juta orang. Kita doakan itu teman-teman di China. Tapi ini terjadi teman-teman bukan di China itu leluasa beribadah. Kita tahu China komunis betul ya. Di China begitu terbatas orang untuk mengekspresikan ibadah mereka. Terbatas orang-orang Kristen untuk kemudian beribadah kepada Tuhan, nggak bisa. Karena peraturannya nggak boleh. Sementara kita hari ini, kita masih leluasa, kadang-kala kita pun tidak memaksimalkan ekspresi ibadah kita. Tapi mereka, dalam keterbatasan mereka, bahkan mereka harus ada di gua-gua, harus ada di bawah tanah untuk mereka beribadah. Ini yang terjadi. Hambatan, tantangan, rintangan tidak membuat mereka kemudian berhenti untuk menyembah Tuhan. Tapi ini sebuah hasil yang lambat laun terlihat teman-teman. Bahwa pertumbuhan itu ternyata terjadi. Iman terjadi justru di tengah tantangan, amin. Bukan di tengah kenyamanan. Iman terjadi di tengah tantangan yang ada. Termasuk orang-orang percaya, saudara-saudara kita yang di China. Kita doakan ini teman-teman, amin ya. Supaya ini terjadi, ya bukan hanya di China, di Indonesia pun hope ini terjadi. Di Indonesia jangan sampai orang percaya itu saing-saingan gereja ya, amin ya. Tapi bila ini kita saling mendukung supaya itu tadi, kita bukan pindah-pindah gereja, kita bukan hanya tuker-tukeran jemaat aja, tapi memang menjadi tumbuh orang-orang yang beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi yang kedua kita belajar itu teman-teman ya, mari kita belajar untuk percaya penuh kepada Tuhan dan menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Artinya kalau Tuhan, sekali lagi, ketika Tuhan bawa kita ke suatu tujuan, ke suatu tempat, mari kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan yakin bahwa Tuhan yang akan memprovide, menyertai, memelihara kita. Yang ketiga, kita mau belajar begini teman-teman ya, untuk bisa tajam dan kita bisa belajar dari perjalanan Israel ini, mari kita belajar untuk ini, bersyukur bukan bersungut-sungut. Nah ini menjadi pelajaran penting kita juga sore hari ini. Di dalam Bilangan 14 ayat 26 sampai dengan 27 firman Tuhan berkata, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku, segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi ini salah satu mentalitas mereka bangsa Israel teman-teman di tengah-tengah perjalanan mereka, di tengah proses yang ada. Sekalipun ya mungkin berat dan lain sebagainya, tapi inilah yang terjadi. Mereka bukan bersyukur atas penyediaan Tuhan, tapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Sekali lagi, banyak pertanyaan mungkin ya, kenapa Tuhan bawa saya ke sini padahal lebih enak di Mesir? Kenapa dan lain sebagainya. Nah di sini teman-teman ada penekanan bahwa di sini katakan berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut. Nah ternyata teman-teman kita bisa belajar bahwa kenapa Tuhan tuh nggak seneng atau nggak suka ya bangsa Israel bersungut-sungut. Karena di sini boleh dikatakan bersungut-sungut itu bukan sekedar emosi, bukan sekedar perasaan. Tapi ternyata sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Umat yang jahat gitu. Jadi bersungut-sungut ini sebuah kejahatan sebetulnya. Yang kita tahu mungkin kejahatan membunuh, mencuri, korupsi. Tapi ternyata sebetulnya ketika kita bersungut-sungut pun boleh dikatakan ini hal yang jahat di mata Tuhan. Bahkan di ayat sebelumnya ada kalimat juga bahwa kenapa umatku menista. Jadi penistaan juga teman-teman. Jadi penistaan kepada Tuhan sekali lagi bukan bakar Al-Quran, bukan bakar kitab suci dan lain sebagainya. Tapi menista Tuhan itu ketika kita bersungut-sungut. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Ya mungkin dalam praktisnya teman-teman ya hari ini mungkin engkau bertanya-tanya atau mungkin engkau pun sedang ada di situasi sekali lagi di tengah pekerjaan, di tengah kuliah, di tengah keluarga yang mungkin menurut kita nggak ideal. Dan kita mungkin sama seperti bangsa Israel. Atau saya pun banyak hal saya pun tidak bersyukur kepada Tuhan dengan banyak hal. Tapi bila kita mau belajar teman-teman dengan situasi yang ada hari ini,
Mari kita belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Nah, dalam konteks pekerjaan teman-teman ada satu kalimat bilang begini. Besar kemungkinan tempat yang kita keluhkan saat ini, contoh misalnya kenapa sih gajinya kecil banget gitu misalkan gitu ya. Nah ini besar kemungkinan teman-teman tempat yang kita keluhkan saat ini adalah tempat yang sedang diimpikan oleh orang banyak di luar sana. Itu tadi ya mungkin di pekerjaan ya ketika mungkin semua hal nggak ideal lah menurut kita. Tapi pernah nggak berpikir teman-teman ketika kita ada di suatu tempat itu adalah tempat atau posisi atau pekerjaan atau profesi yang sebetulnya sedang diimpikan oleh orang di luar sana. Orang banyak di luar sana dan mereka tidak punya kesempatan itu seperti kita. Jadi pelajarannya mari belajar untuk sekali lagi nggak hanya melihat secara simpel gitu ya, nggak hanya melihat wah ini tuh nggak baik, ini tuh melelahkan dan lain sebagainya. Tapi melihat lebih jauh bahwa ini adalah sebuah rancangan Tuhan. Ini sebuah perjalanan yang harus kita lewati. Karena di tengah proses teman-teman kembali lagi Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menyertai kita. Nah lebih ekstrimnya gini teman-teman ya, kalau misalnya kita banyak bersungut-sungut, kita khawatir, kita dan lain sebagainya. Ada satu kalimat juga dari seorang budayawan atau sastrawan Sujiwo Tejo bilang begini teman-teman, menghina Tuhan itu tak perlu dengan umpatan, nah, ini balik lagi ya, atau membakar kitabnya. Tetapi khawatir kamu besok tak makan saja itu sudah menghina Tuhan gitu. Jadi ini pun mengingatkan kita teman-teman ya bahwa jangan sampai itu tadi kita khawatir. Tapi Mas Agung juga mengingatkan di ibadah raya pagi dan siang, jangan sampai kita khawatir, kita mungkin takut akan masa depan, takut melangkah dan lain sebagainya. Tapi ingatlah tadi, Tuhan bilang bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan menyediakan setiap yang kita perlukan. Mari kita belajar sekali lagi untuk bersyukur, bukan bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel dalam perjalanan sekian lama itu tidak menikmati waktu yang indah. Tadi lagunya bagus banget ya. Bagaimana kita belajar untuk menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Sebetulnya itu yang Tuhan mau. Balik lagi Tuhan untuk menghantar kita ke sebuah tujuan. Itu bisa dengan mudah teman-teman. Karena Tuhan itu hebat betul ya. Seperti tadi bangsa Israel kalau dibawa dari Mesir ke Kanaan bisa dengan cepat. Tapi Tuhan nggak mau itu gitu. Tuhan mau menikmati dengan bangsa Israel yang sebagai umat pilihannya menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Nah yang terakhir saya rindu sharing begini teman-teman, kita bisa belajar poin terakhir yang keempat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ya. Di tengah-tengah proses yang panjang, bukan 1-2 tahun, tapi perjalanan 40 tahun, di tengah bangsa Israel kemudian gak percaya Tuhan, bersungut-sungut, meragukan Tuhan, tapi kita bisa melihat kesetiaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Balik lagi ya diingatkan ini perkataan Tuhan kepada Musa dan Harun pada waktu itu. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, ini di momen-momen akhir. Kita tahu akhirnya memang Musa dan orang Israel tidak diizinkan, tapi yang diizinkan masuk ke Kanaan adalah Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang teman-teman. Dari sekian ratus ribu yang diizinkan masuk, hanya 2 orang. Itu berarti begini, memang dalam proses Tuhan itu teman-teman, biarlah kita belajar seperti Yosua dan Kaleb, yang memang benar-benar bertahan di dalam proses. Kita menikmati proses dan kita akhirnya bisa tiba di sesuatu atau di tempat yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Nah di sini Tuhan mengingatkan gitu bahwa dia akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini janji Tuhan teman-teman ya. Mungkin hari ini engkau juga lagi udah mulai capek, mulai bosan dan lain sebagainya. Ingat janji Tuhan ini. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Satu kalimat penutup, God didn't bring you this far to leave you.
Jadi kalau Tuhan udah bawa kita sejauh ini teman-teman, Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan akan tetap menyertai, Tuhan akan melanjutkan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan saksian teman-teman, jadi saya pun ada satu momen ya di dalam hidup saya, sempat ingin ingin keluar juga dah ada proses Tuhan gitu ya. Singkat cerita 2021, ini mungkin baru pertama kali ya saya share. Di akhir 2021 tuh saya sempat udah mikir gitu ya untuk saya tuh keluar dari gereja Isa Al-Masih. Sekian lama kebayang teman-teman dari bocil gitu. Teman-teman mungkin banyak yang dari kecilnya di Isa Al-Masih, banyak ya. Dari kecil di Isa Al-Masih bertumbuh, melayani gitu. Tapi ada satu momen dengan berbagai proses, saya ingin keluar dari Isa Al-Masih, mungkin ke tempat lain atau apalah gitu ya. 2021 akhir teman-teman. Tapi singkat cerita di tengah-tengah seperti itu teman-teman, ya puji Tuhan, akhirnya ada kesempatan saya melayani di tempat ini. Bisa berjumpa dengan teman-teman lah ya. Lewat Bapak Gembala Ko Iyas. Itu sebagai jawaban Tuhan teman-teman ya. Jadi itu mah jaraknya dekat banget gitu ya. Antara saya mau keluar, di momen saya mau skip, di momen saya mau keluar dari proses Tuhan. Tapi Tuhan kasih jawaban gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita, saya diberikan kesempatan bergabung di sini melayani. Sampai dengan hari ini gak kerasa 3 tahun teman-teman, 3 tahun lah. Akhirnya ini pun saya menyadari ini teman-teman, mari kita ingat gitu ya bahwa kalau hari ini Tuhan udah bawa sekian jauh dalam proses kita, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita, amin. Don't give up, jangan kita keluar dari proses Tuhan. Kita percaya di dalam proses Tuhan, Tuhan tetap akan memelihara kita, amin. Tuhan akan tetap menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini, bersyukur sore hari ini kami kembali belajar Tuhan dari perjalanan bangsa Israel. Sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang melelahkan dalam proses Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kami boleh melihat berbagai penyertaan Tuhan, berbagai pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan bagi bangsa Israel. Dan biarlah Bapak ini juga boleh mengingatkan kami, meneguhkan kami, bahwa Tuhan yang sama yang ada hari ini Tuhan, Engkau pun tidak akan pernah membiarkan kami melangkah sendiri. Tetapi Tuhan akan meneruskan perjalanan kehidupan kami karena Engkau ada di depan kami dan Engkau akan memelihara setiap kehidupan kami. Oleh karena itu mampukan kami untuk melakukan 2 hal Tuhan. Yang pertama bagaimana kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak meragukan Engkau bahkan dijauhkan dari kami, kemudian melupakan Engkau. Dan yang kedua, ajar kami juga untuk bersyukur, tidak bersungut-sungut dengan semua hal yang boleh ada hari ini. Kami tahu setiap hal yang ada saat ini Tuhan, itu juga kan anugerah Tuhan. Berkat-berkat yang Kau berikan hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami pun ingin belajar untuk tetap mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan itu selalu besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak, berdoa, sore hari ini hamba berdoa juga untuk teman-teman di tempat ini, Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini sedang ada di titik ingin menyerah, ada di titik sudah tidak tahan lagi dalam setiap pergumulan yang ada. Begitu banyak air mata yang sudah mengalir, tapi kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh melihat Engkau lebih besar dari setiap masalah yang mereka hadapi, dan mereka boleh menjadi orang-orang seperti Yosua dan Kaleb yang boleh diizinkan Tuhan, yang boleh kemudian melihat kuasa Tuhan, janji Tuhan itu terjadi bagi setiap mereka, juga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi, memberkati buat kami semua, teman-teman RAN di tempat ini, sehingga dalam perjalanan iman kami masing-masing, mungkin pergumulannya beda, struggle-nya beda, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang sama, yang akan tetap menyertai, meneguhkan, bahkan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan menyerahkan sore hari ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang melanjutkan mengingatkan kami untuk tetap menuntun kehidupan kami sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.